Di sekolah itu kan bukan ruh yang dia pelajari, tapi kan jiwa Iya, dan raga. Bahkan di lagu Indonesia Raya juga jiwa raga kami. Ya. Jadi seolah-olah yang ada jiwa dan raga. Padahal yang sungguh-sungguh ada, ia hanya ruh dan raga. Tapi kalau ingin dipers yang lebih esensial lagi, yang ada hanya ruh. Gitu. Bahkan yang ada hanya ruh. Kemudian ruh tadi mengejawantah ke alam fisik, menjadi tubuh. Nah, sebetulnya kalau antara tubuh dengan ruh tidak ada perbedaan. Tapi di mana ketidakperbedaannya yang tidak akan membongkarnya saat ini. Gitu ya, Pak. Iya. Nah, dari mana jiwa itu gitu kan? Nah, kalau sukma dan raga ini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Artinya apa? Yang disebut ruh itu kekal, tidak ada perubahan sedikit pun. Sedangkan tubuh itu tidak kekal dan selalu berubah. Dua hal yang sangat berbeda secara substansial ini jelas nggak bisa dijejerkan secara paralel. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Seperti biasanya pada setiap Kamis malam kita selalu membuka acara yaitu yang kita sebut dengan S3. Apa itu S3, Mas? Sambang, sambung, sumbang. Sambang, sambung, sumbang. Terus sambang sukmo, sambung roso, sumbang raga. Nah, oke. Roso raga, sukmo roso rogo. Dan pada kesempatan kita kali ini kebetulan kita kedatangan tamu yang tidak biasanya, yaitu Pak Misto Yuwono dan Bu Esti dari seputaran Sidoarjo saja, jadi dekat-dekat saja. Dan seperti biasanya juga dibantu oleh Mas Paiti dari Tanda Badan, Pak Aziz. Kemudian dengan kameramennya Mas Endri dan Kang Mamat. Oke, kita langsung saja buka pertanyaan atau mungkin Pak Asto Yuwono, Pak Misto Yuwono sedikit memberikan cerita singkat. Sekalipun singkat harus menarik. Ya, artinya iya kan? Sehingga mampu membuat orang jadi penasaran. Apa yang menyebabkan Pak Misto Yuwono tertarik datang ke sini? Ada apanya di sini? Gitu. Monggo Pak Misto Yuwono. Oke, waktunya dipersilahkan. Oke, terima kasih Yang. Selamat malam. Selamat malam. Pak Paidi, Pak Aziz, Pak Mamat sama Mas Endri. Ya. Terima kasih sebelumnya. Saya masuk ke sini tadi, auranya sudah dingin sekali, enak di hati saya. Langsung seperti akrab ya. Masuk ternyata yang sendiri yang bukakan tadi. Saya pikir teman-teman. Iya, kalau yang enggak biasanya yang buka orang lain, tapi nggak ada orang yang terpaksa yang buka. Jadi awal mulanya itu saya memang dulu waktu di Malang, saya merantau itu sejak umur 20. 20 tahun sudah merantau. Ya, jadi karena kalau di Malang saya pasti jadi pengangguran, lebih baik memutuskan untuk
keluyuran, pergi dari kampung halaman. keluar ya. Tetapi ketika di Malang ini dalam situasi yang sederhana, saya itu sering mendengarkan petua-petua tua seperti yang sampaikan ini. Setelah itu 50 tahun tidak pernah lagi mendengarkan hal begitu. Begitu ujuk-ujuk melihat podcast yang ini, saya coba dengarkan dengan baik. Ini kan 50 tahun lalu. Agak keras suaranya biar masuk. 50 tahun lalu baru pernah saya dengarkan ini. 50 tahun yang lalu pernah mendengar. Jadi langsung aja klop aja di hati saya itu. Klop juga. Saya udah baca buku berkali-kali ya. Tetapi rasanya belum ada rasa yang mantap. Masuk. Iya, masuk itu loh. Kejelasannya itu rasanya begitu yang jelaskan itu rasanya kok ini barangnya gitu. Menjadi sederhana dan bisa dipahami. Jadi lebih terungkap dengan bahasa yang saya terima. Nah, sejak itu punya kepinginan ke sini. Cuma nggak tahu di sini, dikira di Bali ya. Di Bali. Kapannya adalah kita punya tabungan, nanti kita cari yang di Ubud katanya. Di Ubud, gitu. ya. Delal denger-denger, loh alamatnya di bener kan. Udah, kapan nih? Minggu yang lalu mau ke sini. Delala saya sakit perut. Sudah janji sama Mas Ahmad kalau nggak salah ya. Iya. Jadi malu janji lagi, tadi nggak bilang ya langsung sini ya. Cari aja sudah tadi muter-muter. Delala itu nengok kanan ketemu, padahal lainnya ratusan. Sebelahnya tanya nggak tahu. Nggak tahu Pak. Nomornya berapa? Nomor 06. Oh nggak ada Pak, sini ratusan semua. Saya coba mungkin di ujung katanya. Saya muter dulu dari jalan raya, nengok, loh ini. Kebetulan lukisannya saya curiga itu, lukisannya yang di depan itu. Rasanya nggak pernah lihat ini. Oke, ini aja. Nomornya betul. Alhamdulillah, puji Tuhan. Diberi kesempatan dan diberi izin untuk ketemu Yang Wildo. Jadi pertama kali ini tadi memang dalam rangka mencari kejelasan di mana alamat beliau. Sama nanti kalau kesini lagi aturannya itu apa, harus ikuti dulu, jangan selutar-selutur. Ya, masalah aturan mungkin Mamat bisa dijadikan paling tidak setiap hari Kamis malam. Tapi kalau mau latihan-latihan yang bersifat ragawi, pernapasan, bisa pada hari tertentu kesini si pagi-pagi. Kita di sini juga ada latihan-latihan yang sifatnya ragawi seperti nataraga. Jadi ada nataraga. Jadi nataraga itu sangat berbeda dengan binaraga dan olahraga. Kalau olahraga itu hanya sekedar menggerakkan tubuh, binaraga itu hanya membesarkan otot. Nah, nataraga itu mengembalikan semua potensi tubuh ini ke bakat alaminya. Ke bakat alaminya. Jadi tubuh kita ini memiliki bakat yang lebih dari apa yang kita duga. Ya kan? Mungkin kita hanya menggunakan kelenturan tubuh hanya sebatas tangan menyentuh dengkul gitu kan. Nah, tapi ini kita bisa menggunakannya lewat bukan tangan yang menyentuh dengkul, tapi hidung bisa menyentuh dengkul gitu. Ganjel perut. Nggak masalah. Yang membuat kita nggak bisa mencium itu bukan perkara tulang atau perut, otot. Otot. Kalau ototnya kurang lentur, maka sulit. Gitu. Jadi kalau ingin latihan itu bisa pagi. Ya, untuk tarian-tariannya juga. Gitu. Oke. Itu nyambung ke kesehatan nggak ya? Oh ya jelas. Sehatannya holistik lagi. Holistik itu artinya ya raga, jiwa dan ruh. Nah, ini boleh bertanya ya. Jadi saya juga dengar dari dalang segala tiang. Kesukaan saya itu Narto Sabdo. Oh kalau dalang, Narto Sabdo. Karena menurut saya itu
ceritanya itu tidak dikarang seperti zaman sekarang. Oh iya iya. Celilean gitu, cengengesan itu bukan. Banyak dirusak kalau dalang-dalang sekarang. Kalau ini memang pakem. Jadi ajarannya itu menurut saya Betul, dan dalam. yang juga sangat suka dengan dalang-dalang yang Zaman masih dulu, ya. menghormati pakem, Iya. tidak merusak, apalagi di karang-karang sendiri ya, nggak apa-apa untuk hiburan. Kebetulan kalau Narto Sabdo kan nggak bisa ditanyain, orangnya almarhum. Sudah almarhum. Ajarannya saya cocok. Kebetulan yang menjelaskan itu. Nah, sekarang ketemu orangnya. Mm-mm. Antara sukma, jiwa, dan raga ya yang. Ya. Kalau sukma dan raga, pemahaman saya dua tapi satu. Jadi sukma ini yang menggerakkan, raga ini yang digerakkan. Jadi satunya Gusti, satunya Kawulo yang pernah saya baca. Tetapi saya akan lebih lega kalau yang itu yang jelaskan. Iya. Kedudukan jiwa ini di mana? Saya itu kalau ngomong tuh nggak berani karena Iya, nggak iya. jelas sih, bayangan saya belum masuk tentang jiwa itu ya. Ya, kalau kita mendengar dari apa yang sering dikatakan orang-orang, biasanya orang-orang tuh hanya membicarakan dua saja, jiwa dan raga. Nah itu malah yang sering kali kan, Iya. jiwa dan raga, Iya. ruh malah nggak disentuh. Bahkan sampai-sampai orang menganggap jiwa itu ya sama dengan ruh. Nah, karena dalam pelajaran di sekolah itu kan bukan ruh yang dia pelajari, tapi kan jiwa Iya, dan raga. Bahkan di lagu Indonesia Raya juga jiwa raga kami. Jadi seolah-olah yang ada jiwa dan raga. Gitu. Padahal yang sungguh-sungguh ada, ia hanya roh dan raga. Tapi kalau ingin diperes yang lebih esensial lagi, yang ada hanya roh. Gitu. Bahkan yang ada hanya ruh. Kemudian ruh tadi mengejawantah ke alam fisik, menjadi tubuh. Nah sebetulnya kalau antara tubuh dengan ruh tidak ada perbedaan. Tapi di mana ketidakperbedaannya yang tidak akan membongkarnya saat ini. Gitu ya, Pak. Iya. Kecuali nanti kalau yang ada kesempatan nulis di buku. Iya. Jadi memang saya confuse-nya di situ ya. Jadi, kalau saya dengar di dalang ya, dia bilang gini. Menungso kuwi masih kuat rowo birowo bongkar gunung sekalipun. Nek wis kuncatan sukmo tan sedya tan daya. Kuncatan dening sukmo. Nah, sukmo yang dipahami oleh orang-orang Jawa itu apa? Ya, roh. Terus berarti kan ada sukmo, ada jiwa, ada raga gitu. Iya, jadi jiwanya itu yang bingung. Kalau orang Jawa bisa nyebut sukmo, orang Arab bisa nyebut roh. Ya. Nah, dari mana jiwa itu gitu kan? Nah, kalau sukma atau sukma dan raga ini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Ini dua hal yang sangat berbeda, gitu kan? Artinya apa? Yang disebut ruh itu kekal, tidak ada perubahan sedikit pun. Sedangkan tubuh itu tidak kekal dan selalu berubah. Ya. Nah, dua hal yang sangat berbeda secara substansial ini jelas nggak bisa dijejerkan secara paralel. Nggak bisa dijejerkan secara paralel dekat. Karena yang satu diam, yang satu gerak. Yang satu berubah, yang satu kekal. Nah, jadi dibutuhkan jarak. Dengan adanya jarak tadi, maka dibutuhkan semacam medium, ya.
medium yang bisa menjadi perantara, yang bisa menghubungkan antara sukma dan raga. Nah, medium ini juga berasal dari bahasa Jawa kuno, madyo. Ya. Artinya apa? Di Penengah. Penengah. Nah, menjadi media, kemudian medium ke dalam bahasa Inggrisnya. Ya, dari bahasa Sanskrit artinya madyo, madya. Nah, di tengah sebagai perantara, sebagai moderator. Nah, gitu kan. Jadi hubungan antara sukma dengan raga tadi dibutuhkan adanya medium yang bisa menghubungkan, yang bisa menjadi apa namanya? Karena sukma dan raga ini memiliki disiplin yang berbeda, kemudian kebiasaan yang berbeda, bahasa yang berbeda. Nah, sehingga seolah-olah yang disebut jiwa ini mencoba untuk menjadi yang mentranslate, menerjemahkan apa yang diinginkan oleh ruh terhadap tubuhnya. Gitu. Sinkronize-nya itu. Nah, apa yang diinginkan ruh terhadap tubuhnya itu penyampaiannya lewat jiwa. Kemudian tubuh pun juga menyampaikan sinyalnya, menyampaikan sesuatu sampai di mana kemampuan tubuh ini bisa melakukan apa yang diinginkan oleh ruhnya. Sehingga di sini antara sukma dan raga saling belajar. Saling belajar. Ya, sukma belajar. Sukma dia tidak bisa katakanlah dia tidak bisa bicara kalau tanpa tubuh. Tubuh pun juga tidak bisa mengucapkan apapun tanpa adanya gagasan-gagasan yang muncul dari ruh. Sehingga sukma dan raga seolah-olah masing-masing punya kekurangan. Ya. Seolah-olah itu kan, masing-masing punya kekurangan. Ibaratnya, kalau boleh diibaratkan gini, kalau ruh itu bisa melihat, bisa menyaksikan, tapi dia seolah-olah lumpuh. Gitu kan? Nah, sedangkan tubuh dia bisa bergerak dalam pengertian materi ya. Tapi tubuh ini buta. Tubuh ini buta. Nah, seolah-olah keduanya kerjasama. Gimana? Kalau kamu gendong saya, karena dia yang lumpuh. Gimana sebaiknya? Karena saya yang melihat, tapi saya nggak bisa berjalan, ya, maka gendonglah saya. Saya akan jadi petunjuk jalan, karena yang saya bisa melihat. Nah, tubuh yang buta, dia yang berjalan kemana-mana, tapi harus mengikuti petunjuk dari ruhnya. Nah, makanya kemudian ruhnya tuh seolah-olah digendong sama tubuhnya. Ini kalau kita bikin cerita singkatnya seperti itu. Nah, kerjasamanya di sana. Jelas ya. Jadi ada kerjasama di sana. Nah, sehingga keduanya antara ruh dengan tubuh ini sering belajar. Ini seperti belajarnya seorang supir mempelajari mobilnya yang mau dikendarai. Dia harus tahu kemampuan mesinnya, kekuatan, andai kata diajak lari dengan sekian kilometer berapa jam gitu. Di sini saling belajar. Supir mempelajari itu, si mobil pun membuka diri untuk siap dipelajari. Dan dia mencoba untuk mengikuti keinginan supirnya. Nah, tubuh kita dengan ruh seperti itu. Apa hubungannya? Berarti tubuh yang diperintah oleh ruh. Iya. Dia seperti mobil gitu, ya. Nah, kemudian gini, ketika keduanya saling belajar,
dan di mana munculnya jiwa itu kan sebagai perantara, sebagai media. Nah, kecerdasan dari kedua hubungan tadi ya, ketika keduanya berhubungan, kecerdasannya tuh terakumulasi di jiwa, Amin. terakumulasi di jiwa, sehingga di sana muncul yang namanya kesadaran. Nah, ketika pelajaran semakin meningkat, kecerdasan semakin meningkat, maka kesadaran pun meningkat. Yang awalnya mungkin hanya kesadaran tubuh, kemudian meningkat sampai pada kesadaran murni. Ada 7 kesadaran. Oleh karena itu yang disebut kesadaran, dia bertempat di jiwa, bukan di ruh ataupun di tubuh. Dan yang disebut kesadaran, sesuatu yang tidak kekal, karena dia juga berubah-ubah. Selama ini orang menganggap kesadaran itu yang tertinggi. Salah. Tapi kalau kemudian ada sebutan kesadaran murni, itu hanya pinjam nama saja. Padahal yang disebut kesadaran murni bukan lagi kesadaran, tapi yang dipahami orang kesadaran. Nah, untuk membedakannya dengan kesadaran biasa dikasih kata-kata murni gitu. Ada yang murni bukan lagi kesadaran gitu. Ya. Jadi kondisi seperti apa yang kesadaran murni itu ya? Kesadaran murni itu ya udah bebas dari kesadaran. Dia nggak bisa diprediksi. Yang tertinggi tadi ya? Dia yang kesadaran murni inilah yang kemudian sebagai jembatan untuk ke wilayah ruh dan kenyataan. Nah, kesadaran murni ini yang kemudian bisa disebut sebagai jati diri dan lain sebagainya. Kalau gitu ada benarnya ya, ada orang bilang, sakit jiwa itu orang ya. Nah, jiwanya yang jiwanya. Ruh itu nggak bisa sakit. Jiwa bisa sakit. Karena jiwa begini. Karena jiwa itu berada di tengah-tengah antara sukma dan raga, maka jiwa itu juga berfluktuasi. Kadang-kadang dia dekat dengan ruh. Nah, kalau jiwa ini terlalu dekat dengan ruh, wah isinya suci toh. Bendino rasa-rasanya pingin poso tok. Ya. Itu pasti itu. Dan kalau ketemu orang pinginnya nasihati terus. Nah, kalau kebetulan jiwa itu dekat dengan ruh. Tapi kalau jiwa kebetulan dekat dengan tubuhnya, wah pinginnya bersenang-senang, enak-enak, wis enak. Mengenakkan tubuhnya, bersenang-senang, wis pokoknya mengikuti keinginan tubuh. Nah, seharusnya jiwa itu tidak ekstrim. Tidak ekstrim ke ruh, juga tidak ekstrim ke tubuh. Dia harus di tengah-tengah persis. Ini yang disebut dengan keseimbangan. Bahwa kita ini, dalam kehidupan ini sebetulnya yang berperan adalah jiwa. Karena jiwa inilah yang mengalami penderitaan juga kesenangan. Jiwa ini yang jadi sebetulnya yang menerima siksaan di neraka atau di surga. Jiwa ya. Iya, dan surga nerakanya itu sebenarnya bukan di neraka ya dalam kehidupan ini. Iya. Jadi bukan badan jasmani ya. Bukan badan jasmani. Siksaan jiwa itu lebih berat daripada diantem tubuhnya. Iya. Jadi sakit jiwa itu gitu. Iya. Ini ngambil dari itu gitu ya. Ya, karena jiwa selalu di samping berfluktuasi, dia juga banyak kekurangannya. Jiwa, kalau ruh itu merupakan substansi yang sempurna. Ini kalau kita udah bicara ke masalah. Sedangkan jiwa dan raga ini substansi yang tidak sempurna. Maka substansi yang tidak sempurna ini bisa melahirkan aksidensi. Nah, dari substansi yang tidak sempurna ini yang munculnya setan-setan. Setan yang muncul dari pikiran, yaitu yang disebut kebodohan.
ketidaktahuan yang melahirkan arogansi dan lain sebagainya. Nah, setan yang munculnya dari tubuh ya penyakit. Karena tubuh yang sempurna sehat tidak ada tempat untuk penyakit. Begitu pula dengan pikiran. Pikiran yang sempurna dengan pengetahuan yang memadai, maka tidak ada setan di dalam pikirannya. Kalau pikiran itu hanya berisi data-data yang terbatas, tidak sempurna dan tidak lengkap, maka di sana ada setan. Dalam bentuk ketidaktahuan itu sendiri. Jadi yang disebut setan itu bukan makhluk, tapi pikiran kita sendiri yang belum sempurna pengetahuannya. Obatnya harus belajar ya. Obatnya harus banyak belajar, banyak menimba ilmu. Nah, kalau misalnya ini yang orang meninggal, kemudian kan nanti akan dihidupkan lagi, akan reinkarnasi. Nah, itu yang ikut yang mana ya? Ruh, jiwa. Kalau tubuh kan pasti hancur. Ya. Tubuh akan terjadi penguraian. Dan masing-masing elemen kembali kepada asalnya. Asalnya air kembali air, asalnya udara kembali udara, asalnya api kembali api, semua kembali ke asalnya, itu kan. Yang asalnya dari Tuhan kembali ke Tuhan ibaratnya. Tapi itu pun tergantung pada apa yang dicintai oleh orang ini. Di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya. Jika engkau cinta pada dunia, maka kau akan kembali ke dunia. Jika kau mencintai aku, kembali kepadaku, kata Tuhan gitu. Jadi rasa cinta yang melahirkan keterikatan inilah yang membuat kita akan terseret kemana. Ke harta misalnya yang. Ke harta. Bisa ke harta, bisa apa saja. Termasuk ke bentuk tubuh. Padahal kecintaan tadi itu kecintaan ke tubuh atau kesadaran kecintaan ke yang Maha Kuasa itu kan tadi difilter, dimediasi oleh jiwa ya. Iya, ada kaitannya semuanya dengan di jiwa. Yang punya keinginan dan ketakutan itu jiwa. Manusia menjadi sesuatu tuh selalu didorong oleh dua keinginan. Yaitu ingin menarik dan ingin menolak. Ingin menarik yang baik dan menolak yang buruk. Nah, menolak yang buruk itu yang disebut dengan ketakutan. Maka yang mendorong manusia adalah keinginannya dan ketakutannya. Harapannya dan ketakutannya. Harapan dan ketakutan ini seperti selalu ada bersama. Makanya ketika orang berharap, pasti dibarengi oleh ketakutan. Makanya berharap itu buruk. Karena dia selalu dibayangi oleh ketakutan. Takut kalau tidak sesuai. Takut gagal. Jadi kalau saya rasakan yang makin tua itu sebetulnya tidak semua yang kita ikhlaskan itu karena perjuangan. Mungkin karena kesadaran sudah tua. Itu juga dikarenakan dogma. Kata-kata tua yang kita dengar itu dogma sosial. Ukuran tua atau muda itu di mana ukurannya? Biasanya dalam masyarakat tertentu, dalam budaya tertentu, mungkin yang dianggap tua bisa 70. Mungkin oleh masyarakat di timur, umur 70 udah tua. Di Amerika umur 80 masih bisa dipilih jadi presiden. Nggak dianggap pikun. Ya. Jadi relatif ya. Relatif. Yang harus kita karena apa? Orang-orang barat mungkin sudah jauh lebih maju memahami tentang struktur tubuhnya. Apa yang membuat kita tua dan muda.
Jadi yang membuat kita tua atau muda bukan usia, bukan banyaknya usia. Ukuran tua dan muda itu tergantung pada tingkat kelenturan tubuhnya, kelenturan tulang belakangnya. Usia kita itu ditentukan bukan oleh usia, bukan oleh banyaknya, tapi oleh tingkat elastisitas tulang belakang. Semakin elastis, semakin panjang. Tulang belakang. Iya. Kemudian ditentukan oleh kesungguhan kita dalam hidup. Kesungguhan dan kebahagiaan. Wong yang namanya hidup itu bisa dinegosiasi. Umur itu bisa dinegosiasi. Iya ya. Iya. Kayak yang saya tahu itu kan katanya kita sudah mulai lahir itu kita sudah ditentukan garisnya, usianya. Ya, itu kan si jarene, katanya. Iya. Artinya ditentukan tuh begini. Segala sesuatu tuh sudah ada formulasinya. Ya. Gitu kan? Sudah ada formulasinya, ada hitung-hitungannya gitu. Kalau misalnya dalam usia sekian kita tetap menjaga makanan dan tetap berolahraga, berpikir positif, maka dia berumur panjang. Nah, itu ketentuannya kan di sana. Sebagai akibat ya. Iya, bukan ketentuan mati yang bersifat umur 100 mati. Enggak seperti itu. Kalau kamu makan terus, misalnya seperti saya. Olahraga, kemudian positive thinking, umurmu panjang. Gitu kan. Gak pernah olahraga, males-malesan, nah umurmu sekian. Nah, ya ketentuannya di sana. Iya. Itu kan hukum alam semesta. Nah, iya semuanya itu sunatullah. Ya. Ketentuannya semuanya jelas kok. Iya. Kadang-kadang orang membayangkan ketentuan seolah-olah dicatat kamu umur sekian mati. Iya, makanya aku kerja keras ngapain kalau aku takdirku nanti miskin. Masih keras apapun ya nggak akan kaya gitu. Jadi takdir itu bisa dirubah ya. Takdir bisa dirubah. Ya. Saya percaya omongan yang juga percaya di wayang itu dijelaskan. Krisna gugat itu ya. Nggak terima kalau Arjuna harus dibunuh oleh. Yang harus dipahami oleh manusia itu dua hal, takdir dan nasib. Takdir dan nasib. Takdir, nasib. Nasib itu adalah wilayah kita bisa bermain, ya kan? Untuk menentukan apa yang kita inginkan. Tapi sebelum kita bisa bermain dengan nasib kita harus menentukan takdir dulu. Kita yang menentukan. Takdir, ya. Untuk pertama kali mungkin kita hanya menerima. Ya. Karena ketika kita lahir, kita sudah ditulis. Yang nulis siapa? Yang nulis lingkungan kita, orang tua kita, kebudayaan kita dan lain sebagainya. Nah, keyakinan kita. Dan kita berjalan berdasarkan ketentuan itu. Sama seperti kita menggunakan laptop. Ya. Di laptop tuh ada 2 disk, ya kan? Namanya disk apa itu? Drive A, drive B gitu. Ya kan? Ada 2 disk. Di sini berisi apa? Berisi aplikasi apa namanya? Saya nggak paham. Iya kan? Yang satu bisa untuk kerja, yang satu isinya alat-alat. Ya kan? Cara kita untuk bekerja, apa istilahnya, dalam kita bekerja otomatis ditentukan oleh aplikasi yang tersedia. Ya kan? Ya. Softwarenya, ya kan? Kita punya gagasan ingin menggarap ini, softwarenya belum ada. Sehingga kenapa? Laptop itu pun juga memiliki generasi-generasi. Semakin baru generasinya, softwarenya semakin baik. Sehingga bisa bekerja lebih baik. Ya kan, menghasilkan kerja yang lebih baik ini kan asik. Tapi menghasilkan kerja yang lebih baik membutuhkan aplikasi. Nah, aplikasi ini ketentuan yang nggak bisa dirubah. Iya kan? Tapi kita juga bisa merubah dengan merubah generasi tadi. Memberi aplikasi tertentu,
menciptakan. Nah, bisa ada perubahan. Jadi dua ini harus kita miliki. Kalau ingin merubah yang ini harus dirubah. Apa namanya? Dis itu apa namanya? Apa loh? Nah, kan ada dua itu, yang atau berisi aplikasi, yang satu buat kerja. Ya sama dengan HP kan begitu juga. Itu menunya apa saja kan gitu. Seperti itu. Jadi takdir bisa kita rubah, nasib tergantung pada takdir. Kalau dulu kita berkeyakinan takdir nggak bisa dirubah, bisa. Itu yang sekarang kita menyebutnya kita harus men-setting ulang pola pikir kita. Ya. Jadi bisa dirubah. Bahkan dengan ditemukannya fisika kuantum, kemungkinan berubah itu semakin terbuka buat kita untuk bisa menentukan hidup. Kita bisa membalik umur kita kok. Maksudnya gimana? Ibaratnya sampean pengen punya tampilan umur 17 apa 48 ya. Betul. Operasi. Enggak perlu. Gimana caranya? Kameranya ada itu, mulai dari buat nom lagi sampai bikin tua lagi atau pakai aplikasi. Mungkin itu. Sekarang bisa diatur foto-foto itu ya. Iya, tapi kita bisa ngatur diri kita. Dengan ditemukannya fisika kuantum, itu sudah satu kemajuan di mana manusia mulai mengenali watak alam yang sebenarnya. Kita ini bagian dari alam. Kita bisa tahu sampai seberapa jauh kita bisa melakukan perubahan terhadap tubuh fisik kita. Apakah kita bisa membalikkan arah gitu? Harusnya arah kan makin tua, gimana kita balikkan jadi makin muda? Nah, ini kan membalik arah. Iya. Itu. Iya. Semua ada kemungkinan sekarang. Bahkan ilmu pengetahuan yang akan datang ini bisa menemukan katakanlah penghancur-penghancur yang membuat umur manusia itu pendek. Mungkin karena adanya hambatan-hambatan di otot, di darah, di seluruh tubuh kita, itu bisa diakali dengan teknologi. Sehingga manusia bisa kemungkinan abadi. Nah, itu terus tentunya yang membutuhkan waktu yang banyak untuk membuktikannya. Tapi kan kalau kita ingat pada sejarah, nah, konon Nabi Nuh itu umurnya sampai 900 tahun. Nabi Adam kalau nggak salah sampai 600 tahun. Nah, itu kan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dibuktikan nanti pada saat orang sudah menemukan teknologi-teknologi yang luar biasa. Apalagi dengan semakin tingginya, apalagi sekarang ini orang-orang bilang ada revolusi industri tingkat 4. Nah, ya kan? Revolusi industri keempat yang fokusnya kepada AI, ya kan? Manusia sudah mulai canggih. Di mana manusia dalam revolusi industri keempat ini ada keinginan untuk menciptakan robot manusia. Iya, sudah ada. Dari Cina sudah ada. Sudah, robot itu sudah bisa cantik gitu. Cantik, bisa nemani ya. Bisa tersenyum, bisa jawab bisa pertanyaan. berkeringat, hanya belum punya rasa. Tapi di kemudian hari, robot-robot ini juga punya perasaan, bahkan kesadaran, bisa marah. Nah, kalau udah bisa marah, nah, gimana nih mengukur kemarahan? Bisa-bisa ada robot yang gampang marah, sing duwe robot dikaploki. Iya. Iya.
Bahkan ada kemungkinan nanti robotnya bisa bikin robot lagi. Kalau dulu manusia mencoba untuk mencari berusaha untuk menyelidiki alam semesta ini untuk menemukan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat. Ya. Manusia belajar dulu hanya untuk mempelajari dirinya sendiri. Siapa aku? Tubuhku terbuat dari apa? Sesudah ini kita mau kemana? Jadi manusia mempelajari dirinya lewat alam. Tapi dengan ditemukannya AI, manusia tidak lagi mempelajari dirinya. Tapi manusia mencoba untuk menggunakan teknologi untuk memuaskan dirinya. Untuk memuaskan dirinya, ya. Bagaimana caranya dia membuat robot agar robot itu yang bekerja aku bisa leyeh-leyeh. Itu bikin mobil itu sudah 80% Lah iya, mobil aja robot sudah contohnya kemana-mana nggak usah jalan kaki gitu kan. Bisa santai gitu kan. Jadi manusia mulai menciptakan teknologi hanya untuk kepuasannya diri. Hanya untuk kepuasan diri. Makanya ada kemungkinan yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence, itu bisa arahnya ke arah pemuasan diri. Atau bisa disebut apa? Subjektif intelligence, apa gimana tuh? Arahnya kepada pemuasan diri. Subjek. Tapi aku minta maaf ya. Iya. Saya masih penasaran. Iya gimana? Jadi jiwa tadi, Ya. boleh nggak saya tafsirkan apakah itu merupakan otot atau yang dimaksud pramono? Apa? Permana apa pramono? Permono. Apakah itu? Apa yang siapa permono? Ya sering orang ngomong gitu ya, bahasa Jawa ya. Sirah. Permohonan ini sirah. Kalau orang pernapasan tuh ada ngomong itu. Bahasa Prana, Jawa mungkin. Prana Pak. Hah? Prana kali Pak. Kalau prana itu pernapasan. Oh. Bukan itu ya, bukan otot-otot itu ya, jiwa itu. Otot itu masih raga. Jiwa itu sebetulnya dia udah bersifat metafisik. Iya, iya. Sekalipun basisnya tetap pada daging. Iya, iya. Atau dia Pada ini tubuh. apa? Jiwa itu tugasnya mempertimbangkan baik Oh atau iya, buruk. ya itu memang ke sana. Akhirnya keputusan dilakukan. Iya memang jiwa di sana. Pikiran tuh munculnya di dalam jiwa. Dia merupakan apa? Dia tumbuh lewat jiwa. Sedangkan tubuhnya jiwa kan karena dua sub yang sangat berbeda ini antara sukma dan raga. Soalnya saya itu juga mencari ini ya. Yang saya dengar dari Dalang tadi, waktu dalam cerita Dewa Ruci itu ya. Itu dia disuruh masuk ke telinga lewat kiri. Ya. Akhirnya dia akhirnya kan nggak mau pulang kan, maunya di situ karena lebih menyenangkan. Ya. Nah itu dia bilang, saya kok ketemu warna ini, latimo gading, ya kui sakjane seliramu gitu kan. Ke telinga kiri. Ya, ketemu di dalam badannya Dewa Ruci itu. Apa itu yang dinama jiwa itu gitu. Kan bilang warnanya latimo gading katanya. Apa berwarna ya? Kan susah juga ya. Simbol ya itu. Sebetulnya cerita-cerita di pewayangan itu kan hanya metafor-metafor. Iya. Perumpamaan-perumpamaan ya. Iya. Dan kalau kita bicara tentang wayang di sini kan ada 3 macam wayang. Ada wayang yang namanya epis Mahabharata. Kemudian ada yang epis Ramayana, epos Ramayana ya kan. Masing-masing tuh punya tugas sendiri-sendiri. Kalau dalam epis Mahabharata itu kan menceritakan tentang adanya dualitas dalam diri kita. Iya.
gitu antara Pandawa dan Kurawa di sana. Dan itu sebetulnya itu persoalan jiwa. Apalagi dengan judulnya Bratayuda atau Mahabharata. Brata itu artinya apa? Jiwa. Atau bahasa Jawanya Brata itu kan bronto. Bronto itu apa? Bronto itu kan hati, jiwa. Orang yang sakit jiwa disebutnya kan loro bronto. Loro bronto itu kangen. Itu bronto itu jiwa. Gitu. Ya betul tadi yang sakit itu jiwa kan. Jadi kalau jiwa. Perang Pandawa Kurawa itu yang disebut dengan perang batin. Itu yang batin, dalam bahasa Arabnya itu yang disebut dengan jihadun nafs. Perang melawan dirinya sendiri. Perang antara Pandawa dan Kurawa. Siapa Pandawa, siapa Kurawa itu juga harus dipahami. Nah, Pandawa ini, Kurawa itu adalah yang disebut dengan diri palsu. Pandawa ini yang disebut dengan diri sejati. Maka untuk agar dia muncul harus memerangi yang palsu tadi. Masuk. Nah, diri yang palsu itu yang kita sebut ego. Dan yang disebut ego ini tersusun dari 106 karakter. Nah, 106 karakter itu yang 100 itu Kurawa, yang 6 itu ya tokoh-tokoh yang paling sakti di wilayah Kurawa seperti Bhisma, Sangkuni, Durno, Aswatthama, sama Dipati Karno. Nah, itu susunan ego kita. Bhisma adalah merupakan melambangkan fanatiknya kita. Kita fanatik. Itu Bhisma. Sangkuni itu sifat yang suka memfitnah, ngadu domba. Provokator. Jadi setiap manusia ada jiwa provokator. Jiwa pengecutnya digambarkan oleh Aswatthama. Yang mencintai anak yang berlebihan, digambarkan oleh Durna. Nah, yang irian digambarkan oleh Dipati Karna. Jadi sifat iri ini sakti. Susah dimatikan. Oh iya. Bhisma fanatik itu yang paling sakti. Sakti lagi. Diubah apapun nggak mau. Yakinannya gitu. Jadi itu gambaran. Sedangkan Pandowo itu gambaran dari diri kita. Bahwa untuk melawan ke 106 karakter, 106 karakter tadi, kita membutuhkan 5 pondasi. Yaitu yang disebut dengan Puntadewa. Puntadewa itu apa? Otak kita. Bagaimana membuat otak kita sakti? Ya butuh wawasan. Bima itu jantung kita. Hati kita. Bagaimana caranya membuat Bima sakti? Belajar pengendalian, Topo Broto. Nah, yang paling sakti Arjuna. Arjuna itu apa? Kemaluan kita. Karena dia disebut lananging jagat. Dari dialah yang melahirkan raja-raja. Tapi Arjuna cengeng. Makanya dia harus didampingi sama Krishna. Krishna ini guru sejati. Guru tauhid Krishna itu. Nek Durna itu guru syirik. Guru non dualitas, guru dualitas. Jadi ada 2 guru di sana. Makanya Krishna hanya ngajari Pandawa, tapi kalau Durna ngajari 2 itu,
yang baik maupun yang buruk. Karena dualitas tadi ya. Dualitas. Ya, masuk. Ya, udah nyambung gini kan. Ya. Jadi kelihatannya lebih padang gitu. Kita itu denger cerita-cerita gitu ya kita renungkan ya. Tapi siapa yang ditanya? Tapi dalang-dalang agak sih nggak iso mendalami ketika ini. Ini yang dalang yang lama-lama yang. Ya. Tapi kita juga nggak bisa tanya, itu kan direct gitu. Kalau sekarang ketemu beliau nih, tinggal kita per hari apa sini gitu ya. Karena dalang-dalang sekarang kan agak dalang ngamen, dalang tanggapan, supaya nggak bosen nih gimana. Akhirnya dia merusak pakem. Kalau ini ya, kalau yang tadi itu yang menitis tuh yang orang yang meninggal tuh pasti menitis atau ada yang tidak menitis ya. Kata-kata menitis itu sebetulnya ya orang Jawa tuh punya pemahaman menitis itu kan macam-macam. Kadang-kadang juga masing-masing orang bisa beda-beda pemahaman. Kemungkinan itu kan masalah gen aja. Bagaimana karakter dari kakek neneknya yang kuat atau gimana. Kalau kadang-kadang diartikan nitis juga reinkarnasi. Nitis seolah-olah kan baru kemarin bisa masuk. Baru kemarin itu bisa masuk. Iya, ibaratnya. Ya. Kan seringkali diartikan bapaknya baru meninggal kemarin kok sudah nitis kan. Padahal untuk reinkarnasi kan butuh waktu. Hancurnya tubuhnya. Ya, kan? Jadi pengertian nitis ini juga harus diselidiki secara akurat. Apanya yang nitis? Apa hanya wataknya atau sukma? Atau ada jiwanya atau gimana? Bisa saja itu. Kita tadinya itu hanya logika ya. Kalau ya ini terpengaruh oleh Bhagavad Gita juga ya. Gimana itu? Dia bilang mati itu pasti, lahir itu tentu. Ya itu kan dalam pemikiran dualitas. Dualitas itu ya. Iya. Padahal dalam pemikiran tauhid tidak ada kematian, tidak ada kelahiran. Oh iya. Kalau kita sadar sebagai tubuh, ya kita akan mengikuti tumimbal lahir. Karena yang lahir dan mati itu tubuh, bukan ruh. Ruh tidak mengenal kematian. Kalau jiwa bukan kematian. Ketika tubuh mati, jiwa itu istirahat. Jadi dia nggak mati, hanya istirahat. Karena jiwa ini yang melanjutkan reinkarnasi. Karena jiwa inilah yang membawa karma. Jadi kadang-kadang kayak itu ya wataknya, itu ya jiwa tadi. Iya. Kayak mbahnya ya, gitu kadang-kadang. Jadi yang reinkarnasi itu bukan ruh ya? Jiwa, ya ruh tetap mengikuti. Tapi jiwanya ruh ke bawah. mengikuti. Ruh tuh ibaratnya dia sebagai fasilitator yang memfasilitasi kehidupan. Tapi jiwa ini yang bermain. Tubuh itu panggungnya. Jadi ketika tubuhnya ini mati, ruh ini dan jiwa ini pasti nanti akan reinkarnasi atau ada yang enggak? Yang reinkarnasi sebetulnya bukan ruh, jiwa. Karena ruh sama sekali tidak mengalami perubahan apa-apa. Iya. Ruh mengikuti jiwa tadi ya. Dia mengikuti, dia memfasilitasi. Iya, itu tadi ada kadang-kadang orang ngomong itu wataknya itu gitu. Atau tanda-tandanya kok sama ya, dulu kakeknya itu ada andeng-andengnya gede, sekarang sebetulnya persis atau gimana ya. Jadi saya mikirnya gini ya, kalau misalnya semua jiwa atau ruh ini dia akan reinkarnasi, berarti jumlahnya dulu sama sekarang sama ya?
yang apa? Jiwa itu kan nggak seperti tubuh. Dengan jiwa yang sama bisa menempati tubuh yang berbeda. Bisa tubuh kecil atau tubuh besar. Yang disebut reinkarnasi kan perubahan wadah. Yang sekarang mungkin manusia sedikit dulu, yang sekarang mungkin banyak dulu sedikit. Mungkin dulu bukan dari tubuh manusia, mungkin dari tubuh lainnya yang berubah ke manusia. Lewat kelahiran, lewat lain sebagainya. Apalagi dalam kelahiran manusia itu kan satu keluarga bisa melahirkan 17 orang, 50 orang. Iya. Ya semakin banyak. Dan kemudian ketika kita hidup kita selalu bergaul dengan yang lain. Ya, dengan yang lain itu bisa saja binatang, bisa saja apapun juga. Adanya pergaulan ini yang di kemudian hari bisa saja mereka-mereka yang pernah bergaul dengan kita bisa lahir dalam alam yang sama, alam fisik yang sama. Karena adanya kedekatan hubungan tadi. Sehingga muncul cinta. Cinta inilah yang membuat perubahan. Nanti bisa jadi saya sama suami saya ini dulu pernah ketemu ya. Oh iya. Ya. Yang kita tuh akan bertemu lagi dengan orang-orang yang dulu ketemu. Yang paling lama bertemu dengan kita ya istri. Maka ya dia akan datang pun yang bertemu paling lama ya istri. Sampai ketemu copet paling cuma 2 menit. Tapi mungkin ada benarnya ya, Walaupun saya bernada guyon, saya ketemu beliau ini langsung terkiwir-kiwir dulu. Loh ya iya, karena dulu sudah ada. Iya itu kan makanya kan diatur ya. Seperti kan yang bilang, makanya kan disebutkan belahan jiwa. Dulu tuh merupakan satu entitas yang kemudian membelah. Kemudian mereka saling mencari, saling merindukan. Mereka membelah diri dari satu entitas. Sebagaimana dalam kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Membelah menjadi 2, menjadi Rahman dan Rahim. Jadi Adam dan Hawa. Perjalanan hanya perjalanan menemukan ini saja. Makanya pencarian kita dalam kehidupan ini ya, 1 mencari jati diri, 2 mencari pasangan sejati. Yang ketiga baru menjalankan peranan yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Itu yang kita menjalankan perannya. Peranan. Karena peranan itu yang menentukan kita hidup. Nah ini ya, saya juga sering bicara peran, tapi tugas pekerjaan. Apa ini masih sampai videonya dipotong apa terus ya nanti kalau pas berhenti gitu baru. Kalau ini tadi jadi kepotong kalau lagi gini. Jadi pas berhenti baru dipotong. Kalau lagi dialog dipotong, nah itu malah kesalahan. Jadi tunggu sampai berhenti baru kasih peringatan. Tapi nggak apa-apa ya. Minggu depan saya juga kepingin lagi ke sini. Iya kalau bisa ke sini terus. Iya. Kalau memang betul-betul. Saya itu mudah-mudahan yang juga nggak bosan ketemu saya. Loh, sini terbuka sampai kapanpun juga. Tiap hari nggak apa-apa. Tapi auranya udah beda Pak ya. Saya ketemu Mas Paidi aja langsung akrab rasanya Iya. ya. Mas Mamat apalagi. Mas Mamat tadi dengan keunikan beliau saya juga bilang saya langsung cocok. Langsung cocok.
Jadi auranya itu tidak mendal gitu loh. Langsung blus gitu aja. Sama Mas Muhammad.